Oke, jadi saya Matthew Tanrena Nael. Saya Jola Fidelis Kaping. Halo semuanya, nama saya Ruby Chandra. Perkenalkan, nama saya Katarina Chelsea. Perkenalkan, nama saya Kezia Getre Dedimu. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Palagan Ambarawa. Jadi pengertian dari Palagan Ambarawa itu sendiri adalah pertempuran yang berjalan dari 20 November hingga 15 Desember 1945 yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman yang pada saat itu dia memimpin TKR untuk melawan Nica yang berboncengan juga dengan sekutu untuk merebut kembali Indonesia. Dan pertempuran itu dimenangkan oleh pihak Indonesia dan TKR. Awal mula dari pertempuran Ambarawa ini adalah ketika para sekutu yang berada di bawah pimpinan Brigadir Battle itu mendarat di Semarang, dan mereka ini memiliki dua tujuan, yaitu untuk mengurus para tawanan tentara dan juga tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah pada saat itu. Dan mereka ini diboncengi oleh Nica. Pada awalnya, gubernur dari Jawa Tengah itu menyambut mereka dengan sangat baik. Bahkan mereka diberikan bahan makanan dan juga keperluan lainnya untuk melancarkan keperluan mereka. Dan sebagai gantinya mereka berjanji kepada Indonesia untuk tetap menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Namun kenyataannya berbanding terbalik ketika mereka sudah tiba di Magelang, di mana mereka malah memberikan atau mempersenjatai para tawanan yang membuat pihak Indonesia ini menjadi sangat marah, dan terjadilah pertempuran antara tentara keamanan rakyat dan juga pasukan sekutu di sana. Namun, presiden yang menjabat pada saat itu yaitu Ir Soekarno berhasil mendinginkan suasana sehingga pasukan sekutu itu mundur ke Ambarawa. Tetapi pertempuran tidak berhenti sampai di sana, melainkan pertempuran terus berlanjut di Ambarawa antara TKR dan juga pasukan sekutu yang berada di bawah pimpinan Kolonel Sudirman. Pada tanggal 23 November tahun 1945, pertempuran ini menjadi lebih dan sangat sengit, di mana pasukan sekutu ini diperkuat dengan adanya tank dan juga bantuan dari tentara Jepang, sehingga Indonesia harus pergi ke Bedono karena pasukan sekutu itu berhasil menyusup ke posisi dari belakang. Pertama, pelanggaran perjanjian oleh sekutu. Sekutu yang awalnya datang untuk mengurus tawanan perang, ternyata juga bekerja sama dengan EICA untuk membebaskan dan mempersenjatai tawanan perang Belanda. Yang kedua, kedatangan EICA dan aksi provokatif. Kehadirannya EICA yang merupakan pemerintahan sipil Belanda bersama sekutu menunjukkan adanya agenda tersembunyi untuk kembali menguasai Indonesia. Yang ketiga, letak strategis Ambarawa. Ambarawa memiliki posisi strategis yang menghubungkan kota-kota penting seperti Yogyakarta dan Semarang. Menguasai Ambarawa akan memberikan keuntungan bagi pihak yang ingin menguasai wilayah Jawa Tengah. Selanjutnya ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam pertempuran Palagan Ambarawa. Tokoh yang pertama yaitu Kolonel Sudirman. Kolonel Sudirman adalah komandan resimen TKR dari Yogyakarta. Dia diangkat sebagai komandan sektor pertempuran, bahkan langsung turun ke medan laga memimpin serangan besar ke Ambarawa. Setelah menang, beliau dipromosikan menjadi Panglima Besar TKR. Selanjutnya, ada Letnan Kolonel Istiman. Dia adalah komandan TKR di Magelang. Dia gugur dalam usaha membebaskan rakyat dan desa dari pasukan sekutu. Kematian beliau memicu perlawanan yang lebih besar. Selanjutnya ada AFNE atau Allied Force Netherlands East Indies. Pasukan Inggris yang datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang, tetapi justru membantu Belanda atau Nica kembali berkuasa. Terakhir adalah NICA atau Netherlands Indies Civil Administration, organisasi sipil Belanda yang ikut bersama pasukan AFNE yang bertujuan mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Memaknai Palagan Ambarawa. Tak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Palagan Ambarawa pada 1945 menjadi peristiwa heroik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Meski menelan lebih dari 2.000 korban jiwa, di bawah kepemimpinan Jenderal Sudirman, pasukan Indonesia menghadapi tentara Inggris, pimpinan Brigadir Battle yang unggul dalam jumlah dan persenjataan. Meski sempat dirundung rasa pesimis, serangan serentak yang dipimpin Sudirman berhasil memukul mundur musuh dan membawa kemenangan. Pertempuran ini adalah pertempuran yang menggambarkan
persatuan dan semangat juang masyarakat Indonesia dan tekad yang kuat untuk merdeka dari para penjajah. Bagi saya, pertempuran Ambarawa ini menjadi hal yang sangat penting dalam sejarah Indonesia karena kita dapat melihat dari segi perjuangan dan juga semangat bangsa Indonesia dalam melawan pasukan sekutu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Palangan Ambarawa merupakan perlawanan rakyat dan TKR terhadap sekutu atau AFNE dan NIKA. Pertempuran ini menunjukkan semangat juang tinggi rakyat Indonesia dan berakhir dengan kemenangan di pihak Indonesia. Kemenangan ini juga mengangkat nama Surdiman hingga diangkat menjadi panglima besar TKR. Pertempuran ini memiliki makna yang mendalam karena menjadi bukti semangat juang bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya, serta menjadi momentum penting dalam perjalanan sejarah militer Indonesia. Menurut saya, Palagan Ambarawa adalah salah satu bukti nyata betapa besar semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Saya sangat menghargai keberanian dan pengorbanan para pahlawan dalam pertempuran ini. Mereka rela berkorban demi masa depan bangsa, termasuk nyawa mereka sendiri.